Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu kita sudah memasuki pertemuan ke-11 ya untuk mata kuliah Teknologi Minyak dan Lemak atau disingkat TML. Kali ini saya akan membahas mungkin melanjutkan yang minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin saya membahas tentang pengemasan untuk minyak dan lemak ini. Berikutnya saya akan bahas hubungannya itu adalah kontaminasi yang terjadi apabila pengemasan itu kurang bagus. Jadi lebih ke kontaminasi minyak dan lemak gitu. Itu kira-kira inti dari video kali ini. Dan untuk kali ini saya tidak akan memberikan video singkat tapi lebih ke video cuplikan berita ya mengenai cooking oil contamination in China Juli 2024. Jadi lebih ke kasus kontaminasi minyak masak ya, minyak untuk memasak di Cina yang baru terjadi 5 bulan yang lalu lah, sekitar di bulan Juli 2024, sumbernya dari Wion YouTube channel. Oke, kita lihat saja dulu videonya ya. Kasus seperti apa sih ini? Mungkin ada yang udah tahu juga, tapi untuk yang belum tahu, kita tonton saja dulu. I want to now ask you a question. First, imagine this. You have a bottle or a jar that contains fuel. Would you use the same bottle to store cooking oil that will go into your food without washing it properly? Yes, the same bottle that had fuel in it. You obviously will not do that, right? But what if this was happening at a larger scale and you weren't even aware about it? What if the cooking oil you are using was being transported in fuel tankers without proper cleaning in between? Sounds scary, right? It would make you wonder if you should even use that oil sitting in your kitchen bottle, right? This is what's happening in China. A cooking oil contamination scandal has broken out. To put it simply, it revolves around this crucial question. Have fuel tankers been used to transport cooking oil after carrying toxic chemicals without being cleaned properly? The Chinese government will be investigating these allegations, and these are serious allegations. Let's break this down for you. According to state-run Beijing News, tankers used for transporting fuel were found to be carrying food products like cooking oil and syrup and were not decontaminated correctly. In recent days, this controversy has reportedly been the top trending topic on Chinese social media, and that says a lot about how angry and worried people are. On Weibo, in fact, there have been thousands of posts about this row, getting millions of views. One comment reportedly said, food safety is the most important issue. Of course it is. This is about basic food safety. This is about people's health. It's about their lives. There has been growing concern over potential food contamination. And what's worse, this is the latest in a series of controversies surrounding China's ability to enforce food safety standards. Yes, food safety has been a huge issue in the country for a long while now, and this scandal is not the first one. A series of high-profile scandals that have been reported by local media since the early 2000s. Do you know about the 2008 Sanlu milk scandal? Around 300,000 children got sick, at least 6 died, after drinking powdered milk contaminated with high levels of the industrial chemical melamine. Several executives found to be responsible were ultimately handed death sentences. A major issue in the early 2010s was regarding the sale and use of cooking oil recycled from the gutter, household drains, and grease traps.
The Chinese President Xi Jinping himself has spoken about the importance of food safety. In fact, in a 2013 speech, the leader said the ruling Communist Party's ability to provide satisfactory assurances on food safety is a major test of governance capabilities. The latest row does not help the Chinese government. It is a huge blow. You have serious allegations being raised over cooking oil being transported in unwashed fuel tankers. In fact, the user even compared the latest row with the Sanlu scandal, calling it much worse. What really is happening in Xi Jinping's China? Not taking people's lives and their health seriously enough is a slippery slope, and China has been in a similar situation multiple times to know better. To stay up to speed with the latest news, download the WION app and subscribe to our YouTube channel. Cukup horor juga ya. Jadi di video tadi itu utamanya dibahas tentang skandal kontaminasi minyak goreng yang ada di Cina, di mana diduga truk tangki bahan bakar itu digunakan buat mengangkut minyak goreng tanpa dibersihkan terlebih dahulu setelah mengangkut toxic chemical atau bahan kimia yang berbahaya gitu. Makanya ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama mengenai food safety atau keamanan pangan di Cina situ gitu. Karena ada sejarahnya juga untuk masalah keamanan pangan, seperti misalnya di 2008 tadi, susu formula yang mengandung melamin gitu. Akibatnya ya benar menjadi top trending gitu, seperti di Cina kemarin kan. Ya mungkin itu sekilas info atau sedang reminding mengenai pentingnya ya bahayanya kontaminan, terutama dalam minyak dan lemak ini. Nah, saya lanjut ke ini, menyambung dari kuliah kemarin, pentingnya pengemasan dan juga kontaminasi minyak dan lemak. Jadi, minyak dan lemak itu adalah komponen utama dalam produk pangan, kosmetik, farmasi, dan juga industri lainnya. Contohnya seperti minyak goreng, margarin, shortening, dan juga minyak esensial. Nah, kalau terkontaminasi, ini bisa menurunkan kualitas dan juga membahayakan kesehatan konsumen, di mana dampak negatifnya dari rasa, aroma, warna, dan juga nutrisinya dapat terganggu. Dan juga yang utamanya ada potensi keracunan dan penyakit. Jika kontaminannya itu ternyata kontaminan berbahaya, seperti tadi, misalnya di video tadi, toxic chemical yang tidak terdeteksi gitu. Oke? Next adalah faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keamanan dan juga kualitas minyak dan lemak? Ada dua, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Ini masuknya ke komposisi minyak dan lemak, itu asam lemak, sterol dan antioksidannya, stabilitas oksidatifnya, lalu dan reaksi hidrolisisnya. Ada juga faktor-faktor eksternal seperti suhu, paparan cahaya, kelembaban, dan juga interaksi dengan bahan pengemas. Jadi kalau ada reaksi dengan si bahan pengemas tersebut gitu, itu bisa mengakibatkan kontaminasi. Oke, next adalah sumber dan juga jenis kontaminasi dalam minyak dan lemak. Jadi ada 3 di sini yang bisa mengkontaminasi, baik itu secara fisik, misalnya debu, serat, dan juga mikroplastik yang masuk pada saat proses pengolahan, yang kebanyakan kimia ya. Lalu yang kimia ini misalnya pelarut kimia yang digunakan pada saat proses ekstraksi, pestisida dan herbisida, logam berat, contohnya Pb, Cd atau Hg, dan terakhir adalah senyawa migrasi dari kemasan seperti BPA. BPA itu apa sih? BPA itu adalah bisphenol A. Ini adalah senyawa kimia sintesis yang biasa digunakan dalam pembuatan plastik dan juga resin, terutama dalam pembuatan kemasan gitu, kemasan makanan dan minuman. Contohnya botol plastik dan juga wadah plastik gitu ya. BPA juga bisa digunakan dalam pembuatan lapisan resin yang menggunakan epoksi yang melapisi kaleng makanan atau minuman gitu. Lalu terakhir adalah kontaminasi biologis. Ini bisa dari bakteri, jamur, dan juga mikroorganisme lainnya yang tumbuh dalam minyak yang terkontaminasi gitu. Oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang peran penting pengemasan dalam menjaga kualitas minyak dan lemak. Jadi ini penting banget ya. Tadi sudah saya jelaskan pentingnya pengemasan. Ini adalah perannya. Perannya yang pertama adalah ada 4. Yang pertama, melindungi produk dari kerusakan fisik, yaitu meminimalisir paparan debu, air, dan partikel asingnya. Partikel asing yang kemungkinan bisa masuk ke minyak dan lemak gitu. Lalu yang kedua adalah menjaga kualitas sensoriknya. Dalam hal ini menghindari kerusakan warna, rasa, dan juga aroma akibat reaksi oksidasi. Juga yang ketiga,
memperpanjang umur simpan. Jadi kalau dikemas dengan baik, gitu kita bisa mengontrol paparan udara dan juga kelembapan yang dapat mempercepat kerusakan minyak dan lemak gitu. Dan yang terakhir ini mungkin yang paling bahaya juga, menghindari kontaminasi akibat mikroba atau secara biologis. Jadi kalau kedap udara, kontaminasi khususnya dari mikroorganisme itu dapat diminimalkan gitu. Oke? Karena nggak ada jalan buat masuknya untuk mikroba tersebut ke dalam kemasan minyak dan lemak ini. Nah, berikutnya adalah pengendalian kontaminasi. Yang pertama dalam proses produk produksi, yaitu untuk setiap tahap produksi, yang pertama itu adalah kita harus menjaga kebersihan yang ketat pada setiap tahap produksinya, karena ini sangat penting untuk mencegah kontaminasi fisik, kimia, dan juga biologis tadi. Untuk itulah dibutuhkan protokol sanitasi yang baik, yang harus diterapkan di fase produksi, termasuk pembersihan untuk peralatan, ruang penyimpanan, dan juga area produksi gitu. Yang kedua, kita harus menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Jadi ada dua tahap yang harus dilakukan di sini untuk pengendaliannya. Yang pertama, seleksi dulu bahan baku yang aman. Pastikan kita pilih bahan baku yang bebas dari pestisida, logam berat, dan bahan kimia berbahaya lainnya, supaya tidak ada kontaminan yang masuk ke dalamnya gitu. Yang kedua adalah sumber bahan bakunya. Kita juga harus pastikan bahwa bahan baku tersebut itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan juga telah diuji untuk memenuhi standar kualitas dan juga keamanan pangan gitu. Itu untuk proses produksi. Next adalah pengendalian kontaminasi dalam penyimpanan dan juga distribusi minyak dan lemak ini. Yang pertama, kita harus mengecek kondisi suhu dan kelembabannya itu terkontrol. Jadi yang di sini fokusnya adalah suhunya harus stabil, di mana minyak dan lemak itu disimpan biasanya pada suhu yang tepat untuk mencegah reaksi degradasi, oksidasi, ataupun pertumbuhan mikroba gitu. Lalu kita juga mesti mengontrol kelembabannya, di mana kalau tinggi itu bisa mempercepat pembusukan dan juga reaksi hidrolisis lemak, sehingga penyimpanan harus di tempat yang kering dan juga sejuk gitu. Dan yang kedua, wadah penyimpanannya itu mesti sesuai gitu. Jadi bahan kemasannya seperti yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin di pemilihan kemasan, itu pastikan kita memilih bahannya itu yang kedap udara gitu, supaya mengurangi kontak dengan oksigen untuk mencegah proses oksidasi. Karena oksidasi itu reaksi yang butuh oksigen gitu. Kalau nggak ada oksigen, ya nggak bisa oksidasi. Simpelnya kayak gitu. Dan yang kedua, bahan penyimpanannya itu tidak boleh reaktif atau jangan sampai bereaksi dengan si minyak dan lemaknya. Jadi pilihlah wadah yang tidak akan bereaksi dengan minyak atau lemak. Misalnya dari logam ataupun kaca, itu aman, nggak akan bereaksi gitu dengan minyak dan lemak. Next adalah pengemasan untuk pengendalian kontaminasi. Jadi ya untuk pengendalian kontaminasi, selain dari produksinya, dari distribusinya, dan penyimpanannya, khususnya adalah yang utamanya adalah pengemasan itu sendiri untuk mengendalikan kontaminasinya ini. Jadi utamanya kita menggunakan bahan kemasan yang ada kapasitas food grade-nya, kualitas food grade maksudnya. Jadi kalau food grade ini itu memastikan bahwa bahan yang digunakan aman untuk bersentuhan langsung dengan makanan yang dikemas dan juga tidak akan menyebabkan kontaminasi kimia. Itu arti dari food grade ini. Mungkin kalau sering lihat ya, oh ini kemasannya food grade loh. Jadi artinya apa? Aman untuk dimakan karena si bahan yang digunakan ini bukan kemasannya aman untuk dimakan ya. Itu kadang-kadang suka ada salah persepsi gitu. Tapi maksudnya kemasannya ini aman untuk bersentuhan langsung dengan makanan tersebut yang dikemas gitu. Bukan berarti kita bisa makan kemasannya sekaligus, enggak gitu. Oke? Jadi intinya mah si kemasannya itu nggak akan menyebabkan kontaminasi. Itu kira-kira arti dari food grade. Jadi untuk pilih kemasan food grade, kita pilihnya itu yang memenuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan oleh badan pengawas seperti BPOM atau FDA yang internasionalnya. Lalu kemasan yang tidak mengandung bahan berbahaya seperti BPA atau bisphenol A yang juga dapat migrasi ke dalam minyak atau lemak. Ya, BPA ini bisa migrasi atau pindah ke dalam minyak dan lemak menjadi kontaminan gitu. Makanya kan kalau itu juga ada food grade dan free BPA atau non BPA. Artinya apa? Artinya aman gitu. Aman untuk membungkus makanan dan juga tidak akan ada senyawa BPA yang pindah ke makanan atau dalam hal ini minyak atau lemak gitu. Oke? Itu kira-kira sekilas mengenai pengemasan dan juga apa sih peranan pengemasan untuk pengendalian kontaminasi. Jadi ya fokusnya lebih ke
nyambung ke yang kemarin sih, kontaminasi ini kita bisa kendalikan dengan memilih pengemasan atau menggunakan pengemasan yang tepat gitu. Itu kira-kira intinya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen ya video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.